Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sukacita bisa kembali bersekutu dengan saudara-saudari di dalam podcast Emana ini. Men, kita berharap semoga firman yang disampaikan juga boleh menyuplai dan menyegarkan saudara-saudari pendengar sekalian. Men, hari ini kita akan bersekutu bersama saudara Henry Fanuel. Halo saudara Henry, selamat bergabung. Puji Tuhan, saudara Stefanus, saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktunya saudara Henry. Nanti akan bersekutu lebih banyak lagi di sisa waktu ya. Saya terlebih dahulu ingin menyampaikan bahwa hari ini kita akan bersekutu mengenai satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 26 ayat 31 sampai ayat 56. Ini adalah porsi yang akan kita bahas hari ini. Kita sangat mendorong saudara-saudari bisa meluangkan waktu membaca porsi ini ya. Matius pasal 26 ayat 31 sampai 56. Nah, khusus untuk hari ini kita akan mengambil satu topik yaitu mengenai berjaga-jaga dan berdoa. Ya, topik persekutuan kita adalah ini, berjaga-jaga dan berdoa. Dan saya akan membacakan satu ayat sebagai awal dari persekutuan kita dalam Matius pasal 26 ayat 41. Nah, Matius pasal 26 ayat 41, di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Men, ini adalah ayat yang menjadi awal persekutuan kita. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Henry mungkin bisa membawa kita memasuki porsi ini ya. Melihat hubungan dari porsi ini dengan topik kita yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Silahkan saudara Henry. Amin. Amin. Terima kasih saudara Stefanus. Saudara-saudari, puji Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, ya, saat ketika dia mau berdoa, di mana kita melihat dalam proses bagian ini Tuhan akan ditangkap, ya, akan menderita dan mati di Yerusalem. Dan karena itu Tuhan berdoa kepada Bapa. Dan dia tidak sendiri, dia mengajak murid-muridnya yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus untuk bersama-sama dengan dia berdoa. Tetapi Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka tidak berdoa. Mereka hidup di dalam tabiat manusia yang lemah. Amin. Karena itu saudara-saudari, di sini Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Saudara-saudari, memang ketika kita mau berdoa, sungguh daging kita ini melawan. Daging kita ini apalagi setelah kita kerja seharian, ya malam kita ingin mengikuti sidang doa, wah rasanya berat sekali. Kenapa? Karena tubuh ini, ingin tidur, ingin beristirahat. Tapi saudara-saudari, kita perlu berpaling ke dalam roh kita. Ya, dikatakan roh memang penurut. Karena itu saudara-saudari, Tuhan adalah seorang yang hidup di dalam rohnya. Dia tidak dipengaruhi oleh tabiat manusia yang lemah. Meskipun pencobaan demi pencobaan Tuhan hadapi. Ya, bahkan dia sudah tahu bahwa dia akan mati di Yerusalem, di Bukit Golgota. Namun Tuhan tetap berdoa, berjaga-jaga. Saudara-saudari, syukur kepada Allah, Tuhan adalah teladan kita. Ya, hari-hari ini adalah jahat saudara-saudari. Pandemik,
sudah mulai naik lagi. Ya, gelombang yang ketiga. Saudari, karena itu kita perlu lebih banyak berjaga-jaga dan berdoa. Ada begitu banyak pencobaan. Hari-hari ini adalah jahat. Karena itu satu-satunya jalan agar kita diselamatkan dari pencobaan musuh, dari tabiat daging manusia yang lemah. Kita perlu berdoa. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry untuk persekutuan yang baik. Mungkin saudara-saudari juga ada memiliki pertanyaan yang sama ya. Misalkan seperti kejadian murid-murid ya, seharusnya mereka berdoa tetapi mereka justru tertidur ya. Nah, seringkali mungkin kita juga tahu ya Saudara Henry bahwa ya seharusnya ketika kita berdoa, doa menyelamatkan kita ya, atau caranya kita diselamatkan dari pencobaan itu adalah berdoa. Tapi dalam pengalaman kita seringkali tidak ada kekuatan untuk berdoa ya. Bahkan kita mungkin sama seperti murid-murid itu tertidur ya. Nah, mungkin secara praktis bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang berlatih untuk berjaga-jaga dan berdoa seperti yang disampaikan dalam persekutuan Saudara Henry di awal tadi. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, kita perlu saudara-saudari mengingat pesan Tuhan Yesus kepada kita. Ya, perkataan ini, yaitu perkataan Tuhan, memperlihatkan betapa pentingnya kita berdoa. Berdoa bisa membuat kita terhindar dari jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. Hari ini saudara-saudari kita hidup di dunia. Banyak perkara sering mencobai kita, menggoda kita, ya, sehingga saudara-saudari, ya, iblis itu bisa menggunakan segala perkara, pakaian, pekerjaan, harta, pernikahan, dan lain sebagainya. Ya, selalu ada kesempatan untuk menggoda kita. Karena itu kita perlu berjaga-jaga, berdoa, saudara-saudari. Ya, saudara, dia akan terus-menerus mencari kesempatan yang baik untuk menggoda, ya, untuk mencoba. Ya, si iblis itu adalah, bahasa aslinya dia bolos, dia adalah pencoba, penggoda, pendakwa kita. Jadi saudari, kalau kita ingin terhindar dari godaannya, harus berdoa. Bahkan harus sering berdoa. Dalam Tesalonika, tetap senantiasalah berdoa. Saudara-saudari, dalam perkara apa saja harus berdoa. Dalam hal berteman, menjajaki pernikahan, memakai uang, bekerja, ya, berhubungan, berkontak dengan sanak famili, harus berdoa, harus mencari baik-baik, mencari kehendak Allah, bertanya kepada Allah, ya, apakah perkara ini boleh dilakukan atau tidak? Harus bagaimana melakukan? Harus melakukan sampai taraf apa? Saudara-saudari, amen. Kita perlu berlatih terus berdoa senantiasa. Ya, kita perlu berkonsultasi. Kita perlu berdiskusi dengan Allah. Kalau kita waspada dan berjaga-jaga dalam setiap hal, saudara-saudara, kita pasti mendapatkan pimpinan Allah dan kita terhindar dari jatuh ke dalam pencobaan iblis. Saudara-saudari, hari ini kita seperti berjalan di laut dunia yang luas. Ya, sering dalam pengalaman kita dalam kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, ya, sehingga kita kehilangan arah. Tapi pada saat yang demikian, saudari, kita perlu berdoa. Ya, kita perlu berdoa supaya kita terhindar dari bahaya dan kita tahu, ya, mengetahui harus ke arah mana. Saudara-saudari, syukur kepada Tuhan. Semoga inilah latihan kita di masa pandemik ini, senantiasa mencari Allah, mencari keperkenan Allah melalui berdoa. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Henry atas persekutuan yang disampaikan.
saya juga mendapatkan banyak hal ya. Salah satunya adalah terkait perkara doa ini. Seringkali mungkin kita memiliki konsep yang salah tentang perkara doa ya. Tadi saya menangkap adalah mengenai doa adalah untuk menyelamatkan kita dari pencobaan. Saya rasa ini semua orang Kristen tahu. Tapi satu hal yang baru bagi saya adalah bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang bisa berdoa atau tidak jatuh ke dalam kelemahan atau tabiat daging ya. Ternyata caranya adalah kita harus berlatih untuk menjadi orang yang terus berdoa. Saudara Henry tadi ada menyebutkan dalam hal apapun, dalam perkara kecil, besar, kita harus belajar untuk berdoa ya. Nah, doa di sini tentu saja bukan doa agama ya. Tapi doa ini adalah kita melatih untuk berkomunikasi dengan Tuhan senantiasa ya. Dalam segala perkara kita ada Dia. Nah, ternyata latihan yang demikian akan menyelamatkan kita dari pencobaan. Puji Tuhan, semoga melalui persekutuan kita, nah kita juga boleh ada satu latihan yang demikian ya. Kita boleh menjadi orang-orang yang berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Untuk menutup persekutuan kita, saya minta mungkin Saudara Henry bisa pimpin kita sekali lagi berdoa bersama-sama. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berada di laut dunia yang begitu luas. Ada begitu banyak cobaan, badai, angin topan, ombak. Tuhan, silih berganti dalam kehidupan kami, kehidupan pekerjaan kami, kehidupan keluarga kami. Lebih di masa-masa sulit, masa-masa pandemik ini. Tuhan, terima kasih firman malam ini. Oh Tuhan, kiranya Kau terus mengingatkan kami terus berjaga-jaga dan berdoa. Sungguh Tuhan, agar kami tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam godaan dunia ini. Tuhan Yesus, kami perlu diri-Mu. Terima kasih Allah Immanuel yang menyertai kami di dalam batin, di dalam roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Henry atas waktu dan atas persekutuannya. Semoga minggu depan bisa bergabung, bisa bersekutu membagikan firman Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudari para pendengar podcast Emana, kiranya firman yang kita nikmati hari ini juga boleh menguatkan dan meneguhkan kita. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Tuhan merahmati kita semua. Amin. Memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.